Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yakub dengan NIM 0531476623, Prodi Pendidikan Fisika. Saya akan mencoba mengerjakan tugas kuliah filsafat ilmu, di mana saya akan coba menjelaskan apa makna dari ontologi. Ontologi itu apa yang akan dikaji. Biasanya ontologi itu akan membahas hakikat realitas yang menjadi objek ilmu. Pertanyaan utama cenderung biasanya yang muncul adalah apa yang ada, apa yang dipelajari oleh ilmu itu, kemudian dia akan berfokus pada objek material, apa yang diteliti, misalnya manusia, alam, ataupun masyarakat. Ataupun nanti objek formal, berupa sudut pandang, atau pendekatan terhadap objek. Contohnya, dalam bidang biologi, kita akan mempelajari, mengkaji makhluk hidup. Kemudian dalam sosiologi, kita akan cenderung memahami mengenai tentang interaksi sosial. Kemudian, intinya ontologi menentukan apa yang menjadi realitas yang sah untuk dipelajari. Kemudian, kita masuk ke epistemologi, bagaimana ilmu diperoleh, gitu ya. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan dan bagaimana kebenaran diuji. Bentuknya bentuk validasi ya, tadi sebuah ilmu. Yang pertama, pertanyaan utama yang cenderung akan muncul, yang pertama, bagaimana kita mengetahui sesuatu. Kemudian apa metode yang digunakan? Kemudian kapan suatu pengetahuan dianggap benar? Ya. Biasanya ini akan meliputi pertama, kita akan menggunakan pertama metode ilmiah. Biasanya berupa observasi, kemudian eksperimen, deduksi, ataupun induksi. Ya. Kemudian kita akan menggunakan sumber pengetahuan berupa rasio, kemudian pengalaman atau experience, kemudian intuisi. Ya. Selanjutnya validitas dan verifikasi. Ini tujuannya untuk membuktikan kebenaran daripada ilmu yang kita cari, gitu ya. Contohnya, penelitian ilmiah menggunakan eksperimen untuk membuktikan hipotesis. Ya. Intinya, epistemologi menjawab bagaimana cara kita mengetahui sesuatu itu benar. Ya. Lanjut. Kemudian yang ketiga, aksiologi. Artinya untuk apa ilmu digunakan. Ya. Aksiologi membahas nilai dan tujuan ilmu. Biasanya akan muncul pertanyaan utama. Pertama, untuk apa ilmu digunakan? Kemudian, apa dampak moral dan etisnya? Kemudian, apakah ilmu itu bermanfaat? Dia cenderung akan meliputi yang pertama etika, baik buruknya penggunaan ilmu, kemudian nilai guna, manfaat bagi manusia ya. Kemudian ada juga tanggung jawab ilmuwan itu sendiri. Contohnya, teknologi nuklir bisa untuk energi positif, ya, biasanya untuk pembangkit tenaga listrik, gitu ya. Bisa juga untuk senjata, untuk cenderung negatif nih ya, senjata nuklir. Intinya aksiologi menjadi untuk apa ilmu itu digunakan dan apa nilainya, gitu ya. Kemudian keterikatan atau keterkaitan ketiganya. Ketiga aspek ini tidak bisa dipisahkan karena saling melengkapi sebagai pondasi filsafat ilmu. Ketiga aspek ini tidak bisa dipisahkan karena saling melengkapi sebagai pondasi filsafat ilmu sendiri, di mana ontologi berfungsi menentukan objek yang dikaji, kemudian epistemologi itu berfungsi untuk menentukan cara memperoleh pengetahuan tentang objek tersebut. Kemudian aksiologi juga berfungsi menentukan bagaimana pengetahuan itu digunakan. Jadi hubungannya bisa digambarkan
kalau sebuah alur, berarti kan yang pertama, apa yang akan kita kaji, itu masuk ke ontologi. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahuinya, pengetahuan tersebut masuk ke epistemologi, ya. Selanjutnya, kita akan masuk untuk apa digunakan ilmu tersebut, masuk ke aksiologi. Jika salah satu diabaikan, maka tanpa ontologi, ilmu tidak jelas objeknya, gitu ya. Kemudian, jika tanpa epistemologi, maka ilmu tidak punya metode yang sah, gitu ya. Jadi validitas keilmuannya atau ilmunya bisa diragukan, ya, timbul ambiguitas, gitu ya, kebingungan. Kemudian tanpa aksiologi, ilmu bisa disalahgunakan, gitu ya. Ketidak, ketidakpemahaman pemanfaatan ilmu tersebut kan bisa disalahgunakan oleh orang tertentu. Contoh tadi nuklir, kan bisa untuk pembangkit tenaga listrik, bisa juga senjata nuklir, gitu ya, kalau salah gunakan. Jadi kesimpulannya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi adalah tiga pilar utama filsafat ilmu yang memastikan bahwa ilmu pertama memiliki objek yang jelas, ya, kemudian diperoleh dengan cara yang benar, gitu ya, atau selanjutnya digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Oke, demikian tugas pertama yang video yang saya bisa buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.